Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarifudin dari kelas MJ203. Em, Video ini adalah video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah makroekonomi. Presentasi ini adalah presentasi mengenai summary infografis dari em, perekonomian Indonesia per April di 2021 ya. Eh, Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang kondisi PDB 2021, nilai kurs nilai kurs April 2021 dan juga inflasi indeks harga konsumen di tahun 2021. Baik, berdasarkan em, data infografis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada PDB triwulan ke-1 ya 2021, ini infografisnya menunjukkan eh, data itu. Eh, Diketahui PDB triwulan 1 2021 mengalami kenaikan ya sebesar minus 0,74% years on years. Kemudian pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan ya melanjutkan akselerasi stimulus kebijakan fiskalnya ya. Terus kinerja dari sektor eksternal maksud saya itu meningkat tajam. Kinerja sektor eksternal yang meningkat dan akselerasi stimulus kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan tentunya menyebabkan PDB meningkat ya secara years on years. Ini berdasarkan infografis yang dikeluarkan oleh em, Bank Indonesia pada triwulan pertama tahun 2021. Dari sisi pengeluaran ya, sisi pengeluaran ekspor itu di angka 6,74% years on years. Dari segi ekspor pada triwulan pertama 2021 itu mengalami pertumbuhan positif ya. Ini ditopang dari peningkatan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia, yaitu China dan Amerika ya. Kemudian impor eh, di angka 5,27% ya, secara years on years ya. Sektor ini didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi tentunya. Kemudian eh, dari segi konsumsi pemerintah dan rumah tangga itu terjadi peningkatan konsumsi belanja pemerintah ya sejalan dengan akselerasi kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama pandemi 2019 ya atau COVID-19. Kemudian lapangan usaha ya, lapangan usaha ada dua lapangan usaha yang terkerek naik ya atau mengalami kenaikan yang lumayan ya, yaitu dari sektor telekomunikasi dan komunikasi. Tentunya ini sejalan dengan kebutuhan masa pandemi ya. Saat pandemi itu banyak work from home, jadi telekomunikasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan ya untuk menunjang berbagai kegiatan maupun pekerjaannya. Sektor ini menjadi pembuka lapangan pekerjaan yang tinggi. Nah, ini betul. Ini karena dalam kondisi masih pandemi ya, komunikasi masih secara daring dan informasi menjadi sangat penting. Nah, ini lapangan usaha yang lumayan terkerek naik ya, karena ya tadi telekomunikasi itu dibutuhkan selama work from home misalnya. Ketika work from home, eh, maka eh, komunikasi itu dilakukan secara online ya. Maka itu menjadi sangat penting.
Kemudian jasa kesehatan itu juga menjadi lapangan usaha yang eh, bagus ya di pandemi COVID-19 itu. Jadi di sektor jasa kesehatan itu tentu menyumbang lapangan usaha yang paling tinggi ya, karena dampak dari pandemi, termasuk obat-obatan, ya, jasa kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pihak yang terlibat di dalam kebijakan ekonomi di Indonesia itu siapa aja sih? Pihak-pihak yang sebenarnya terlibat ya di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan di Indonesia ya. Kebijakan fiskal ya tentunya dikeluarkan oleh eh, Kementerian Keuangan dalam hal ini ya. Eh, Kebijakan-kebijakan yang melalui Kementerian Keuangan ya, atau pemerintah ya, yang mengeluarkan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah untuk menetapkan pengeluaran maupun pemasukan negara ya, kaitan dengan APBN tentunya untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Kebijakan ini meliputi pengaturan alokasi anggaran, penerimaan dan belanja negara, ya, APBN, kemudian perpajakan dan utang piutang pemerintah, ya, termasuk utang jangka menengah, pendek, ya, atau jangka panjangnya ya. Nah, em, contoh kebijakan fiskal yaitu tentang tax amnesty yang dikeluarkan oleh em, Kementerian Keuangan ya. Kemudian eh, kebijakan subsidi BBM ya, dan penerapan harga eceran tertinggi atau HET. Maka ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya melalui Kementerian Keuangan. Kemudian kebijakan eh, Bank Indonesia ya. Ini dilakukan oleh Bank Sentral kita ya, Bank Indonesia. Itu sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia melalui kebijakan moneter tentunya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya sebagai bank sentral. Itu dalam bentuk seperti apa sih? Bisa dalam bentuk mengontrol jumlah uang beredar dan menentukan suku bunga acuan atau eh, BI rate ya untuk menstabilkan perekonomian nasional. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu menentukan BI rate, terus kemudian mencetak uang baru dan mengontrol peredarannya. Perkembangan indikator stabilitas nilai tukar rupiah. Ini untuk eh, apa namanya, indikator stabilitas tukar rupiah ya, yang dikeluarkan oleh infografis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu nilai tukar rupiah dibuka pada level 14.530 per US dollar ya. Kemudian yield SBN 10 tahun di angka 6,39%. Kemudian DXY atau indeks dolar itu 92,06. Kemudian yield USD note untuk 10 tahun itu di 1,619%. Ya, ini data per 9 April 2021. Nah, tentunya indeks indeks ini ya yang mempengaruhi nilai kurs atau nilai kurs rupiah kita, dan eh, ini juga mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, terutama eh, nilai tukar rupiah dan pasar uang di Indonesia. Kemudian aliran modal asing non residence yang masuk ke pasar keuangan domestik itu sebesar, yang beli neto ya, di 2,34 triliun rupiah, dan jual neto itu 9,68 triliun rupiah.
Itu berdasarkan data settlement di 2021. Kemudian di infografis itu juga terlihat adanya inflasi pada April 2021 pada level rendah dan terkendali. Jadi inflasi ini eh, masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ya melalui kebijakan moneter dan Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter maupun pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikeluarkannya. Em, Inflasi berada pada pos 0,08% ya. Ini mantuman ya. Kemudian 0,53% year to date ya dan 1,37% itu secara years on years ya. Dan komoditas penyumbang inflasi itu diantaranya daging ayam ras, ini harganya naik ya. Dan jeruk, cabai merah dan minyak goreng. Ya, harga ini memang eh, di tahun 2021 ini lumayan naik ya. Jadi menyebabkan inflasi ya, menjadi penyumbang inflasi. Kemudian ada komoditas-komoditas sebagai penyumbang deflasi ya. Nah, ini antara lain telur ayam, cabai rawit, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras. Nah, mungkin ini adanya stok ya. Banyak jadi eh, bisa menjadi penyumbang deflasi. Kemudian dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK pada PDB triwulan 1 2021. Ya. Ini dampak penguatan nilai kursnya dan inflasi pada PDB triwulan pertama 2021 itu adalah terjadinya penguatan nilai kurs yang akan mempengaruhi nilai ekspor dan impor. Ya. Kemudian penguatan nilai tukar rupiah cenderung mendorong investor asing menarik modalnya dari pasar keuangan Indonesia ya, pertama. Terlihat dari besarnya jual neto daripada beli netonya ya. Jadi investor-investor asing pada menarik modalnya ya karena nilai tukar rupiah yang cenderung eh, bagus ya. Kemudian ekspor biasanya akan melambat. Nah, ekspornya melambat, namun biaya impor menjadi lebih murah karena nilai kurs tadi naik ya. Jadi nilai impor itu menjadi lebih murah, namun ekspor biasanya akan melambat. Kemudian inflasi yang terkendali cenderung menaikkan konsumsi. Ya, karena harga-harga tadi murah, maka konsumsinya jadi makin besar ya. Kita harganya murah pasti kita beli-beli sesuatu gitu. Dan investasi sehingga mendorong pertumbuhan PDB ya. Jadi karena terkendali inflasinya maka eh, para investor itu tidak takut lagi mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi ya sehingga PDB tumbuh baik atau tumbuh positif. Kemudian inflasi yang rendah juga menjaga stabilitas produksi dan mendukung produktivitas domestik serta meningkatkan arus investasi. Ya, kembali lagi tadi ya, karena inflasinya yang rendah, jadi em, produksi-produksinya itu stabil ya, dan produktivitas domestik itu bagus ya karena harga bahan baku ya murah dan sebagainya, ya. Sehingga arus investasi juga mengalir. Kemudian PDB tumbuh ketika IHK terkendali. Ya, PDB akan tumbuh ketika indeks harga konsumen itu terkendali dan menguatnya nilai tukar rupiah. Nah, kemudian berdasarkan infografis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya, per April 2021, inflasi IHK April 2021 yaitu indeks harga konsumennya rendah ya, IHK-nya rendah dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered price di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang harganya naik turunnya cepat itu eh, sedang melambat ya. Ya.
kelompok inti dan administrative price itu harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Kemudian indeks harga konsumen 0,13% ya, month to month ya, naik 0,08% dibanding bulan sebelumnya itu secara month to month ya. Kemudian ini core inflationnya itu 0,14% meningkat ya. Secara month to month itu didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas dan perhiasan ya, seiring kenaikan harga emas global dan juga permintaan musiman selama bulan Ramadan ya. Ini biasanya kalau bulan-bulan Ramadan itu harga-harga naik ya, jadi menyebabkan inflasi ya. Kemudian inflasi harga yang diatur pemerintah ini ya, atau administered price ya, itu 0,11% secara mantuman ya. Administered price inflation itu meningkat didorong oleh peningkatan harga rokok. Nah, harga rokok kan ditetapkan ya, ada cukai-cukainya, terutama kretek filter seiring transmisi kenaikan cukai tembakau yang berlanjut serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Kemudian inflasi bahan makanan bergejolak ya, volatile food ya, ini yang naik turunnya cepat ya. Itu melambat di 0,15% secara mantuman. Itu didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras ya, seiring masuknya masa panen ya. Alhamdulillah masa panen bagus, jadi agak bisa menekan inflasi ya. Jadi nggak terlalu eh, tinggi. Kemudian kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya, di tahun 2021 itu di tengah pandemi COVID-19. Kalau dilihat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui infografisnya, itu ekonomi terus mengalami perbaikan ya. Dilihat dari naiknya PDB di triwulan pertama 2021 secara years on years di angka minus 0,74%. Kemudian ekspor terus tumbuh positif dan impor juga membaik ya. Kemudian belanja pemerintah meningkat, PMTB atau investasi juga meningkat, hanya konsumsi rumah tangga masih terbatas ya, seiring mobilitas masyarakat yang masih dibatasi atau lockdown ya. Kemudian inflasi yang terkendali juga membuat ekonomi semakin membaik ya, karena harga-harga itu terkendali maka eh, daya beli masyarakat juga meningkat ya, maka semakin membaik. Kemudian perkiraan inflasi untuk April secara years on years itu 1,37%. Kemudian nilai tukar rupiah masih stabil di angka 14.530 per US dollar. Itu kurs 9 April ya 2021. Kemudian peningkatan permintaan musiman selama Ramadan itu masih bisa dikendalikan. Artinya beberapa permintaan ya biasanya untuk Ramadan itu daging, beras dan sebagainya untuk konsumsi ya. Itu biasanya akan naik tapi masih bisa dikendalikan. Kemudian memasuki masa panen ya, komoditas hortikultura dan sebagainya termasuk beras juga meningkat ya. Jadi produksi panen itu meningkat. Artinya kita lumayan sukses ya panennya. Kesimpulannya, kesimpulan dari infografis tadi yaitu kolaborasi kebijakan ya antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskalnya dan Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia melalui kebijakan moneter yang tepat ya itu mendorong ekonomi makro Indonesia mengalami perbaikan di saat pandemi COVID-19. Jadi hmm, meskipun kita mengalami lockdown, mengalami perlambatan ekonomi saat pandemi COVID ya, tapi inflasi masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kita ya. Jadi harga-harga masih bisa stabil, kemudian eh, kita masih ya bisa bersyukur ya. Artinya panen juga masih bagus ya.
meskipun di beberapa daerah terjadi lockdown. Baik, itu saja. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.